Zuckerberg, bos Facebook ini dijadwalkan akan berkunjung ke Jakarta pada 13 Oktober mendatang. Dia yang sedang ada di New Delhi, India saat ini dijadwalkan akan langsung menuju ke Indonesia untuk menghadiri sejumlah acara, salah satunya di At America yang berada di salah satu mal di Jakarta. Zuckerberg juga direncanakan akan bertemu Joko Widodo dan sejumlah pejabat pemerintah. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala mengaku telah mewawancarai para calon anggota kabinet. Namun wawancara yang dilakukan tidak secara terbuka. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengaku mengajukan 3 nama calon menteri untuk diusung sebagai Menteri Agama. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala mengaku wawancara dengan para calon anggota kabinet sengaja dilakukan secara tidak resmi karena perekrutan anggota kabinet telah lebih fokus kepada kemampuan dan rekam jejak calon. Saya kira kemampuan manajerial, kemampuan manajemen, integritas itu bisa kita lihat dari rekam jejak yang sudah beliau kerjakan. Coba bayangkan kalau kita seleksi kemudian tidak lulus, malunya kayak apa orang kan? Tapi kan nggak seperti yang kemarin kan Iya masih beda-beda lah. Tapi nanti kalau ada kita seleksi bangka sudah, wah calon menteri tiba-tiba dah lulus. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Akil Siraj mengaku pihaknya mengajukan 3 nama calon menteri agama. Namun, Said Akil enggan menyebut ketiga nama tersebut. Kita usah sebut nama lah, hanya kita mengajukan untuk Menteri Pendidikan, Menteri Agama aja. Agama saja. Yang diajukan ada 3 nama, silakan pilih 2 atau 3 namanya. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Menurut rencana, pengumuman anggota kabinet hasil seleksi baru akan dilakukan setelah itu. Tim Liputan, Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo mengubah postur kabinet pemerintahannya. Jumlah pos kementerian akan berkurang tetapi jumlah kementerian koordinator bertambah. Langkah ini dinilai tepat sebab koordinasi antara kementerian akan menjadi lebih baik. Beberapa kali saya dan Pak JK. Jumlah menteri dalam kabinet Jokowi JK berubah dari 34 menjadi 33 kementerian. Anggota tim transisi Hasto Kristianto mengatakan perubahan komposisi kabinet Jokowi JK yang menambah porsi kementerian koordinator dan mengurangi 1 kementerian dilakukan atas dasar efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah ke depan. Awal kan Pak Jokowi punya komitmen untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, termasuk juga bagaimana setiap kementerian betul-betul menjalankan tugas yang sangat spesifik. Kita melihat adanya duplikasi begitu banyak fungsi-fungsi kementerian. Misalnya pemberantasan kemiskinan itu ada di sekitar 16 kementerian. Sehingga dalam perspektif itu dengan pengurangan kementerian dari 34 menjadi 33. Dan di sisi lain dengan menambah 1 Menko, itu menunjukkan bahwa upaya untuk menghasilkan arsitektur kabinet yang bekerja, yang efektif, itu dari desainnya betul-betul diwujudkan. Meski Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan keputusannya ini masih bisa berubah hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku sudah memasang figur-figur yang akan menempati jabatan menteri di kabinetnya nanti. Di pos-pos itu sudah isi semuanya, tapi isinya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Nah, itu yang makan disaring jadi 1 gitu toh. Pengamat politik menilai adanya tambahan untuk menteri koordinator dalam kabinet pemerintahan Jokowi JK sudah tepat. Pasalnya selama ini koordinasi antara presiden dan menteri masih lemah. Karena koordinasi ini menjadi hal yang bermasalah selama ini, oleh karena itu wajar kalau misalnya kemudian kementerian koordinasi itu justru ditambah. Karena dengan penambahan kementerian koordinasi, saya kira koordinasi di level yang teknis, level yang sektoral, itu bisa dijalankan secara lebih baik lagi, secara lebih optimal, sehingga presiden dan wakil presiden itu bisa dengan lebih mudah mengimplementasi jalannya program-program pembangunan dan juga melakukan evaluasi. Saat ini seleksi para calon menteri dan kalangan profesional masih mencapai tahap fit and proper test. Adapun penyaringan calon menteri dari partai politik belum rampung karena baru 2 partai politik yang menyerahkan nama calon.